Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya... Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa berkumpul, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, bahwa sepanjang minggu Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan menyertai setiap pekerjaan tangan kami, bahkan setiap aktivitas kami Tuhan ada dalam kami. Sebentar kami Tuhan mau menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi tempat ini dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang tenang dan pikiran yang tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sertai jalan
bagi kami Tuhan. Biar saat ini Engkau jamah kami, penuhi kami, berikan kekuatan yang baru, berikan kuasa yang baru, kuasa Roh Kudus-Mu. Dan hari ini Tuhan, kalau kami ada di dalam rumah-Mu, kami percaya bahwa kedatangan kami tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kenal kami secara pribadi. Walaupun kami datang dengan segala permasalahan, persoalan yang walaupun mungkin kami merasakan begitu sukar dan begitu berat, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Berkenanlah kiranya Engkau atas kehadiran kami, Engkau yang tahu hati kami Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu dan kami bertemu dengan Engkau di rumah-Mu. Ketika nama-Mu kami sebut, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini, hari Sabat, di mana hari Engkau memberkati kami semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, dan sekarang saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu ini tunduk kepada Engkau, karena Engkau yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu Tuhan yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Saya senang kita bisa bersama-sama. Bagaimana hari ini? Lebih sehat, lebih sukacita, lebih semangat? Ya pastinya ya. Walaupun kita tetap pakai masker, kita jaga jarak, ya jadikan itu menjadi suatu kebiasaan yang membuat kita jadi lebih sehat, bukan? Ya, tentunya saudara dimanapun berada, kita bersama-sama beribadah. Kita rasakan bahwa Tuhan memelihara hidup kita dari hari ke hari. Selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah gitu ya. Awannya bagus, ada pelanginya berwarna-warni indah gitu. Memang Tuhan tidak menjanjikan itu. Langit pun kadang-kadang gelap, kadang-kadang ada petir gitu ya. Tapi satu hal, bahwa Tuhan berjanji untuk terus menjagai dan memelihara kehidupan kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama, kita akan lihat bagaimana seorang yang memohon kepada Tuhan dan lalu Tuhan mengabulkan dia. Bersama-sama saat ini kita akan membuka, kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-17. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah seorang Daud, seorang yang sebenarnya dia dekat sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi dia. Tapi hari ini dia mohon kepada Tuhan, katanya Tuhan, peliharakan aku seperti aku menjagai biji mataku. Saudara tahu kan, mata kita itu, kalau perih sedikit atau kemasukan debu aja udah rasanya nggak enak banget. Cepet-cepet ya, karena itu sesuatu yang penting. Dan mata itu juga sesuatu yang sangat lunak, yang sangat mudah. Kalau nggak dijagai, nggak dilindungi. Jadi seperti Daud menjaga biji matanya. Dia bilang, Tuhan, kalau bisa penjagaanmu tuh kayak begitu, beri dong aku penjagaan ekstra. Ngeri ya, semakin dia kedudukannya makin tinggi, tentu banyak musuh-musuhnya, maut mengancam, banyak kesulitan terjadi. Itu sebabnya makin dia diangkat tinggi, dia makin membutuhkan perlindungan Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan jagai aku seperti menjaga biji mata. Artinya suatu keinginan, suatu keadaan di mana dia merasa bahwa dia sangat lemah. Seperti biji mata itu. Perlu dilindungi, perlu dijaga, perlu disayang-sayang,
perlu dikasih perhatian khusus gitu ya. Nah itulah Daud. Dan juga sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kalau kita merenung, kalau burung Raja Wali yang besar, yang gagah, yang bisa terbang sampai di atas awan mungkin agak sulit kali ya. Karena kalau di kota besar kan udah agak sulit menemuinya. Nah gini aja deh, kita bayangkan induk ayam. Pernah lihat induk ayam? Nah, induk ayam betina tuh kalau dia mengerami dan baru netes anaknya gitu ya, kan mulai dibawa turun kan, Nah, lalu si anak ayam yang masih kecil ini dia belajar cari makan sendiri. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang menurut si anak ayam ini bisa mengancam dia, kemana larinya? Nah, si anak ayam ini nih, dia akan lari kepada induknya. Dia akan masuk di dalam sayap-sayap induknya. Pernah lihat seperti itu? Wah, saya pernah lihat. Jadi, rupanya. Lalu si induk ayam itu, seberapa banyak anaknya dia masukkan ke dalam dia kembangkan sayapnya, bulunya, lalu dia dengan paruhnya dia siap tengok kiri tengok kanan, mana bahaya yang mengancam. Dan saudara jangan coba-coba dekat-dekat loh, tiba-tiba dia jadi galak. Kenapa? Karena dia menjagai anaknya. Nah seperti itu ilustrasinya ketika seorang Daud berdoa, Tuhan jagai aku seperti menjaga biji mata, dan sembunyikan kalau aku menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, atau sesuatu yang mengancam mungkin, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Halo? Iya. Tentunya kita juga akan bilang begitu, Tuhan, jangan cuma Daud dong, aku juga butuh loh. Tuhan, jangan cuma Daud yang mendapat perlindungan itu, jangan lupakan aku juga. Bukankah begitu? Nah, tentu saja. Tetapi Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Ya, Dia sanggup untuk menjagainya. Tapi hari ini kita akan lihat kepada siapa Dia akan memberikan perlindungan spesialnya itu. Kepada siapa Dia akan kembangkan sayapnya untuk memberikan naungan dan perteduhan itu. Kita baca selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita lihat Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, lagi-lagi Daud berkata kepada jiwanya sendiri, berkata dalam hati, ya, setinggi-tingginya langit dari bumi, dikatakan begitu, demikian besarnya kasih setianya huruf besar, artinya kasih setia Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan kasih setianya itu enggak terbatas, tinggi banget. Halo? Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengasihi seseorang, sampai sebatas mana sih kesetiaan kita? Ya, kalau lagi senang aja gitu ya. Ya, nggak tentu deh. Tergantung sikon, tergantung kondisi dan keadaan. Apakah seperti itu? Kalau kasih setia Tuhan itu nggak terbatas. Biar kiranya kesetiaan kita juga seperti kesetiaannya. Sampai seberapa jauh kita akan mengasihi, kita akan setia kepada orang yang kita cintai. Apakah cuma sebatas waktu? Tidak. Tentunya sepanjang umur kita.
tidak akan pernah goyah seperti Tuhan, bukan? Nah, Daud bilang begitu. Kasih setianya itu sangat-sangat tidak terbatas. Kasih setia Tuhan itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Tentunya kepada mereka yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bilang takut akan Tuhan itu bukan kita seperti takut sama macan gitu ya. Seperti kita takut melihat binatang-binatang buas tentunya. Artinya takut dalam tanda kutip ya. Takut itu menghormati, menghargai, bahkan berusaha untuk membuat dia jadi bahagia. Takut untuk menyakiti gitu kali ya. Cocok, nah kayak begitu. Nah, orang yang seperti itu maka akan mendapat kasih setia Tuhan. Kasih setia yang mana? Kasih setia yang tadi, yang tidak habis-habisnya. Seperti hubungan kita manusia dengan manusia, bukan? Kita orang tua dengan anak deh. Orang tua dengan anak. Seberapa banyak anaknya, tentu semuanya dikasih, bukan? Iya, semua dikasih, tidak dibeda-bedakan. Tapi pasti ada satu atau dua mungkin yang khusus. Walaupun kalau dikatakan kita tidak membeda-bedakan. Kenapa? Mungkin lebih rajin, lebih perhatian, begitu ya. Nah, yang seperti itu istilahnya jadi aleman, ya. Itu sebabnya jadilah yang paling dikasihi. Dari sekian, ya, jadilah yang paling dikasihi. Yang bagaimana? Tentunya yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kalau dipelajari dari sini ya, takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan melakukan kehendaknya, takut akan Tuhan, dan masih banyak. Apakah ada yang berkata, aduh itu mah berat, aduh persyaratannya banyak gitu ya. Ada yang bilang begitu. Kalau kita pelajari ternyata persyaratannya itu ringan dan mudah. Saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang sahabat karib berdua nih. Yang satu dari kampung, yang satu ke kota. Dia sekolah bagus, dia jadi pengusaha sukses, diberkati oleh Tuhan. Ini dua-duanya orang beriman. Yang satu lagi di kampung pun diberkati. Dia mempunyai perkebunan yang luas, sukses dia. Kebun jeruk gitu ya, kebun jeruk. Satu waktu ketemulah ini dua orang sahabat karib. Wah, berpelukan senangnya gitu ya. Gimana kau? Iya, kau di kebun dan lain. Ayolah main ke tempatnya. Gitu ya. Ya, baiklah, janjian nih. Janjian. Kebetulan kebun aku sedang berbuah. Wah, paslah kau datang. Kita menikmati jeruk, kebun jeruk aku gitu ya. Lalu ketika janjian, ini temannya yang satu kan, dia naik kendaraan, dia lihat, wih, ini dia nih alamatnya. Sebuah kebun yang indah, yang luas gitu. Dia masih di pagar luar nih. Dia lihat memang lagi panen, Bapak Ibu Saudara. Nah, lagi panen ini tentunya buahnya sampai ke luar-luar gitu ya. Terus, benar ternyata sahabatku ini. Tapi aku cobalah. Dia berhenti, kan dia ambil, dia petik itu buahnya. Ketika dia petik, lalu dia coba kan, dan dia kaget. Apa yang dia rasakan? Jeruknya itu asam, kecut, aduh, gitu ya. Kok begini? Bentuknya bagus, besar, subur gitu. Tapi ketika dia nemu, aduh, asam. Dia mau masuk nih ke pintu gerbangnya. Ya, dia ragu-ragu. Kalau aku masuk, nanti temanku itu memberikan hidangan, menikmati, dan aku sudah coba. Ternyata asam, kecut. Jadi dia tidak mau menyakiti temannya. Apa yang terjadi? Dia pulang, temannya itu di dalam karena kebunnya luas, nungguin. Aduh, sahabatku kok nggak datang-datang. Dan sampai hari itu tidak terjadi pertemuan untuk di kebunnya itu. Lalu telepon lagi, kenapa kau nggak datang?
aku berhalangan, tiba-tiba ada klien, tiba-tiba ada bisnis yang aku tidak bisa tinggalkan, maaflah. Lalu temannya bilang, ayolah datang, kita nikmati, ini kebunku sedang berbuah, begitu kan ya. Terus dia agak berat karena ini temannya, okelah saya akan datang, besok saya akan datang ya. Lalu dia datang nih, dia sudah tahu alamatnya, dia ragu-ragu masuk pintu gerbangnya. Tapi okelah apapun yang terjadi. Dia masuk terus ke dalam ya, sampai di tengah-tengah, di situ ada pendopoknya, nyaman gitu ya. Dan temannya sudah nungguin, wah terima kasih kau sudah datang, terima kasih. Waduh udah disambut-sambut. Dia ragu-ragu nih, aduh gimana nanti kalau disuruh menikmati hasilnya gitu ya. Lalu karyawannya mulai bawa itu jeruk yang besar-besar, yang bagus-bagus. Sama seperti yang dia makan kemarin di pinggir pagernya itu. Ayo nikmati, ini tanaman terbaikku gitu, dan ini akan dikirim untuk dijual. Dia agak ragu-ragu, jangan ragu-ragu lah kau gitu ya, jangan ragu-ragu lah, ayo makan. Wah dibuka gitu ya, dibuka, temannya itu makan, nih aku makan nih ya, sambil guyon-guyon gitu ya, makan, wah makan. Dia ragu-ragu, dia makan. Ketika dia makan, kaget ya. Kenapa? Sudah tahu ya? Iya, ternyata manis sekali, manis bagus gitu. Kaget. Dia diam. Wah, iya benar-benar. Kau hebat, kau berhasil gitu. Tapi dia kan masih ada tanda tanya nih dalam hatinya. Ketika udah ngobrol, udah bercanda-canda, udah makan siang dan lain-lain, dia tanya, hai kawan, bolehkah aku bertanya? Ya bolehlah tentu. Semua kebun ini kau boleh telusuri, kau boleh tanya-tanya. Ini milikku, kata dia gitu. Ya aku mau bertanya. Sebenarnya kemarin aku sudah datang. Aku parkir di depan ujung sana. Aku lihat memang berbuah lebat. Dan aku ambil satu. Ketika aku coba, aduh ampun, kenapa? Si temannya ini senyum-senyum. Kenapa? Asam ya? Iya. Aduh, katanya aku nelannya sampai rasanya nggak ketelan, asam, kecut sekali. Kenapa yang ini manis? Gitu ya. Si temannya senyum-senyum, itulah kami kan sangat berpengalaman. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir sana kita tanam yang asam supaya tidak dicuri. Kalau mau dicuri, dicoba pun nggak bisa dimakan, katanya gitu. Tapi ketika kau masuk makin dalam, kan akan mendapatkan buah yang manis. Bisa nangkep ya? Iya. Kalau kita mengenal kasih Allah, mengenal peraturannya dalam tanda kutip lah ya, titah-titahnya hanya sebatas itu saja, kau akan berasa kayaknya berat, kayaknya sukar gitu ya, kayaknya kau banyak bener. Nah seperti tadi, karena kita baru masih di luar-luar, rasanya asem, kecut. Tapi kalau kau masuk makin dalam, kau jalani, kau lakukan, kau akan lihat betapa manisnya Allah menjagai kita. Betapa manisnya Allah membubui kita dengan berkat. Betapa manisnya Dia memberikan kita kesehatan, keluarga kita, mungkin usaha kita juga Dia jagai. Betapa manisnya hidup. Kalau kita bisa masuk lebih dalam, sampai kita mengenal secara pribadi dengan Allah kita yang kita panggil Bapa itu. Kenapa kita panggil Bapa? Karena Dia mengasihi kita. Oke? Jadi kata Daud, begitu tingginya langit dan bumi, begitu besarnya kasih-Mu kepadaku, yaitu yang takut akan Engkau. Jadilah yang paling disayangi, yang takut, yang melakukan setiap firman Tuhan. Kenapa? Supaya itu tadi,
Yang dua, Tuhan jagai aku seperti menjagai biji mata. Lindungi aku dalam kepak sayap supaya aku nyaman, supaya aku tenteram gitu ya. Nah, supaya itu tadi. Jadi yang pertama adalah yang takut akan Tuhan. Kita lanjutkan ya, satu lagi. Di dalam Mazmur 103 itu berikutnya kita akan baca ayat yang ke-17 dan ke-18 begini bunyinya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kasih setia sampai selama-lamanya, keadilannya sampai ke anak cucu. Bisa nangkep? Kalau sampai ke anak cucu, berarti saudara dan saya dikasih Tuhan panjang umur dan sehat. Halo? Iya dong. Kalau kita nggak panjang umur, mana bisa ngelihat anak cucu? Halo? Iya toh? Jadi terbukalah kasih setianya, keadilannya sampai ke anak cucu, yaitu diberikan kesehatan dan umur panjang. Apalagi, dan untuk siapa? Untuk mereka yang ingat serta melakukan titahnya. Kalau tadi ayat di atas yang takut akan Tuhan, artinya menjauhi kejahatan dan lain sebagainya. Yang sekarang yang melakukan setiap kehendaknya. Artinya masuk lebih dalam, lebih mengenal, dan ternyata manis, tidak berat. Yesus bilang, perintahku itu tidak berat, itu ringan, bahkan manis rasanya. Seperti itu. Jadi ternyata ketika Daud bilang, jagai aku Tuhan seperti menjagai biji mata, lindungi aku kalau keadaan mengancam, bagaikan aku dalam kepak sayap. Itu adalah bagi kita yang takut akan Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya buat kita, dan bagi kita yang melakukan titahnya. Nah, kalau sudah begitu, jadilah kita menjadi anak aleman, anak kesayangan. Saudara enggak merasa kalau Tuhan sayang sama engkau? Saudara enggak merasa kalau kita hari ini masih ada? Itu artinya anugerah. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, itu namanya anugerah. Itu sebabnya kita harus rasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Terakhir ya, saya kasih contoh. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan setelah yakni Yesus, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Halo, kita sudah tahu ya kisahnya ya. Jadi Yesus dari desa ke desa gitu ya, mengajarkan tentang kerajaan Allah, menyampaikan tentang kehidupan yang kekal, dan kalau ada yang sakit disembuhkan gitu ya, ada yang kerasukan setan diusir, dan makin lama orang makin banyak. Waduh, murid-muridnya sampai kewalahan nih, nggak bisa beristirahat, dan dikatakan sampai menjelang malam. Jumlahnya itu yang laki-laki aja sekitar 5.000. Belum yang wanita, belum yang anak-anak. Karena mereka ngikutin terus. Murid-muridnya bilang begini, guru ini udah malam nih. Udah deh, mendingan suruh pada pulang deh. Gitu ya, ntar bagaimana? Gitu. Belum lagi konsumsi gitu ya, makanan. Terus kalau mau beli, warung aja udah pada tutup.
Udah gitu mau beli di mana? Dan biayanya juga. Kata Yesus, tidak. Kau harus kasih makan. Gitu kan. Lalu bagaimana caranya? Tiba-tiba si Andreas bilang, ada guru. Ini ada seorang anak kecil, dia bawa ransum nih dari emaknya, dari ibunya. Apa itu? Roti ketul, roti kecil, roti unyil kali ya. Roti ketul 5 buah dan ikan 2 buah. Tapi apa gunanya lah untuk orang segini banyak. Lalu kita baca tadi ya, diambilnya roti itu dan ikan itu. Lalu Yesus mengucap syukur kepada Bapa, memohon berkat. Sesudah itu dia membagi-bagikan. Bagiin. Terus semua dibagikan. Dan terjadilah mujizat besar. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, makan dikatakan sampai ke kenyang. Bukan, udah ya, ini cuma dikit nih. Sepotong kecil aja ya, nangsel. Nggak begitu ya. Makan sampai puas, sampai kenyang makan. Lalu dikatakan itu jangan dibuang-buang, lebihnya kumpulin. Setelah dikumpulin berapa? Iya, 12 bakul. Halo, ini cuman satu kisah. Tidakkah ini menggugah kita? Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dia sangat memperhatikan setiap kehidupan kita. Dia memberi kecukupan. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong engkau. Menolong siapa? Kita yang takut akan Tuhan dan yang melakukan titah. Menolong siapa? Kita yang dikasihi, yang katanya bagaikan kita menjaga biji mata. Kita yang dikasih, yang dikatakan seperti doa Daud, kalau aku dalam ancaman, engkau akan masukkan aku, simpen aku di dalam naungan kepak sayapmu. Mendapat ketenangan, nyaman, tentram. Itulah kita. Jadi kita katakan, Tuhan, jangan cuma Daud, aku pun mengasihi engkau. Aku akan lakukan, aku akan setia seperti engkau setia. Setia sampai mati, tidak pernah berubah. Tuhan, biar kiranya doa Daud hari ini juga menjadi doaku. Dan Tuhan sudah buktikan dia sumber kecukupan. Pertanyaannya, bisakah kita mengucap syukur dalam setiap keadaan dan meyakini apakah itu baik ataupun tidak baik menurut kita? Kita yakini pasti baik menurut Tuhan. Sebab kita percaya dalam segala hal pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu persis keadaan kita. Dia mengerti hati kita. Dan kalau kita datang sama dia, Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita harus percaya bahwa saat kita beribadah saat ini, kedatangan kita tidak sia-sia. Kita datang pada dia, pada alamat yang tepat, kepada dia yang kenal kita, kepada dia yang mengasihi kita, kepada dia yang sudah membuktikan berani berkorban, bahkan serahkan nyawanya untuk kita. Oke, semangat ya, tetap kuat, biar kiranya doa Daud juga menjadi doa kita. Tuhan dengar, dia mengabulkan kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini Engkau begitu indah, Engkau menyampaikan isi hatimu, bahwa sesungguhnya kasih setiamu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadikan kami setia, jadikan kami takut akan Engkau dan menurut serta melakukan setiap titah-Mu. Dan jadikan kami menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi aleman, menjadi anak-Mu yang paling spesial. Karena kami tahu Tuhan, Engkau melakukannya bagi kami. Engkau sumber kecukupan,
pemeliharaan perlindungan-Mu sampai kami ada sampai hari ini. Semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, buat segala apapun yang kami usahakan, buat segala apapun yang kami cita-citakan. Dan hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka Tuhan. Tangannya Engkau bubuhi dengan berkat, sehingga apapun yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, Kau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di tempat itu. Diberkati dan jadi berkat. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi dalam mereka menuntut ilmu. Jagai kalau mereka keluar masuk ataupun dalam perjalanan mereka. Lindungi mereka dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga biaya-biaya pendidikan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Atau di antara kami yang mungkin yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tidak pernah terpengaruh oleh pandemi. Engkau bisa membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya seperti janji-Mu tadi Tuhan. Turun-temurun kasih setia-Mu. Dan hari ini kami percaya Engkau sudah datang secara pribadi kepada kami dan memberkati setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kiranya dalam seminggu ini kami bersama dengan Engkau dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, supaya kami bisa mengucap syukur kepada Engkau. Kau dengar, Kau kabulkan setiap doa kami. Dan dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh